Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Mengenal komputer. Istilah komputer mempunyai arti luas dan bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computere yang berarti menghitung. Menurut Blimas 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk manipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secepat otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana juga alat pengolah data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita kelola dalam 4 golongan besar. 1. Peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. 2. Peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. 3. Peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. 4. Peralatan elektronik, peralatan yang bekerja secara elektronik penuh. Komputer generasi pertama. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecah kode rahasia yang digunakan Jerman. Howard H. Aiken pada tahun 1960 sampai 1973, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mili. The HARP IBM Automatic Sequence Controlix Calculator atau MARC I merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektronik magnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel atau urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa kini adalah elektronik numeria, integrator, dan komputer ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar, mengasumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Pepper Eckert tahun 1999 sampai 1995 dan Joe W. Mouat sampai dari 1907 sampai 1980. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau generasi purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan MARC I. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha pembangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain elektronik Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sektral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC atau Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Komputer generasi kedua pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis. Di universitas dan di pemerintahan, komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan, dan disket, memori, sistem operasi, dan program. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan atau bahasa program Common Business Oriented Language atau COBOL dan formula translator atau Fortran.
mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kurasa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi atau operation system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang monitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLCI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori dan kendali, input atau output, dalam sebuah chip yang sangat kecil. Mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil elektronik full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafik pada komputernya. Sementara saingan yang masih menggunakan komputer yang berbasis teks, Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC atau 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 atau serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, DSB. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena setiap tahap ini masuk sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekadar menerjemahkan kata-kata langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer teknologi Sankey memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan memproses paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengordinasikan banyak CPU yang untuk bekerja secara serempak. Kemudian, kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lambat icon Intrude of Near Computer juga dibentuk dan merealisasikan banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan pada paradigma komputerisasi di dunia. Kita tunggu informasi mana yang lebih valid dan membuahkan hasil. Dampak dari perkembangan teknologi. Menurut Theo Glitzer, 2004 terlalu sering melakukan kontak langsung terhadap alat-alat dengan radiasi elektromagnetik tinggi dapat mempengaruhi kesehatan. Theo Glitzer juga mengatakan potensi gangguan kesehatan yang timbul akibat pajanan medan elektromagnetik dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh, antara lain sistem darah, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem endokrin, fisiologis, dan hipersensitivitas. Sedangkan manifestasi dari hipersensitivitas dikenal pula dengan istilah electrical sensitivity, yang menggambarkan gangguan fisiologi berupa tanda dan gejala neurologi maupun. Sedangkan menurut Dr. Letna Harden, University Hospital Örebro, Swedia, radiasi gelombang elektromagnetik dengan aktivitas tinggi dapat memicu kanker otak. Pernyataan Dr. Letna Heldel ternyata tak jauh beda dengan penelitian National Radiology Protection Board Inggris yang menyatakan bahwa radiasi dengan intensitas tinggi dapat merusak DNA, mengganggu perkembangan otak pada anak, dan memicu perkembangan tumor otak. Penelitian dampak radiasi gelombang elektromagnetik lebih lanjut ternyata telah memunculkan fakta baru bahwa radiasi gelombang elektromagnetik juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Dibuktikan oleh penelitian Wageningen University yang melakukan penelitian pada Wi-Fi atau wireless fidelity dengan aktivitas
radiasi tinggi terhadap tumbuhan, menemukan bahwa tumbuhan yang tumbuh di kawasan pemukiman penduduk tanaman tersebut menderita gejala yang berbeda dengan gejala yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus tumbuhan pada umumnya. Ditambah dari POP SCI 23 November 2010 yang menyatakan gejala-gejala yang muncul pada pohon termasuk diantaranya adalah pendarahan, celah di kulit, matinya bagian tertentu dari daun, serta pertumbuhan yang abnormal. Baik, materi kali ini sudah selesai. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.